Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kak Agus di sini di pelajaran prakarya kelas 9. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang instalasi listrik rumah tangga. Langsung saja ke pembahasan. Di sini ada pengertian muatan listrik. Muatan listrik yang timbul terjadi karena disebabkan adanya pergesekan antara elektron dan proton. Instalasi listrik diartikan sebagai rangkaian terintegrasi yang menghubungkan sumber listrik menuju rumah masyarakat dengan media pengantar atau konduktor. Sistem kelistrikan dibagi menjadi dua, yaitu sumber listrik AC, arus bolak-balik, dan sumber listrik DC, arus arah. Nah, di sini ada pengertian-pengertian yang harus kamu ketahui. Yang pertama, arus listrik. Nah, arus listrik merupakan banyaknya muatan listrik yang mengalir pada suatu pengantar tiap satuan waktu. Kedua, ada tegangan atau beda potensial, yaitu perbedaan potensial listrik pada sebuah pengantar. Yang ketiga, frekuensi, yaitu banyaknya gelombang yang terjadi dalam satu periode waktu tertentu. Yang keempat, daya listrik, yaitu sebagai besarnya arus listrik dan tegangan listrik yang mengalir pada sebuah penghantar. Dan yang kelima, ada energi listrik, yaitu besarnya arus tegangan listrik yang mengalir pada sebuah penghantar tiap satuan waktu. Lanjut, jenis-jenis listrik. Nah, di sini ada listrik statis. Listrik statis merupakan energi listrik yang terkandung dalam benda yang memiliki muatan listrik. Contohnya seperti ini di gambar ini. Penggaris ketika digosokkan ke rambut lalu ditempelkan ke potongan-potongan kertas. Nah, kertas ini akan menempel begitu. Yang kedua ada listrik dinamis. Nah, listrik dinamis merupakan energi listrik yang dapat bergerak. Umumnya, listrik dinamis menggunakan media baterai yang dihubungkan dengan rangkaian elektroda tertentu sehingga membuat benda tersebut menjadi bergerak. Jenis listrik juga dapat dibedakan berdasarkan jenis alirannya, diantaranya sebagai berikut. A. Listrik AC. AC adalah singkatan dari alternating current atau arus listrik bolak-balik yang mengalir dari sebuah kutub asal menuju kutub lainnya. Kemudian kembali lagi dari kutub lainnya menuju ke kutub asalnya. Demikian seterusnya. B. Listrik DC. DC adalah singkatan dari direct current. Listrik DC adalah listrik yang mengalir dari satu arah saja, yaitu dari kutub positif menuju kutub negatif. Nah, contohnya seperti ini. Lalu ada jenis-jenis pembangkit listrik. Oke, di sini ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. PLTS, pembangkit listrik tenaga surya atau tenaga matahari ini. PLTG, pembangkit listrik tenaga gas. PLTA, pembangkit listrik tenaga air. PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi. PLTBM, pembangkit listrik tenaga biomasa. Pembangkit listrik tenaga angin. Nah, itulah jenis-jenis pembangkit listrik. Nah, di sini ada manfaat listrik. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali manfaat listrik yang dapat diperoleh, diantaranya sebagai berikut. Penerangan. Nah, dengan mengubah listrik menjadi penerangan, lampu jalan sangat membantu dalam beraktivitas pada malam hari. Lalu ada tenaga dan kendaraan. Saat ini, dunia sedang mencari sumber energi terbarukan, tidak bergantung dengan energi fosil seperti bensin serta solar. Salah satunya adalah mengubah energi listrik menjadi energi gerak untuk kendaraan listrik. Nah, contohnya motor listrik ya. Lalu, industri. Di dalam dunia industri, saat ini peran manusia telah dibantu oleh tenaga robot untuk mempercepat kegiatan produksi yang ada. Banyak sekali contohnya, yaitu perakitan barang, pengemasan, dan lain sebagainya. Itu semua membutuhkan listrik sebagai sumber daya robot.
Lalu ada pengisi daya baterai. Segala aktivitas manusia saat ini bergantung dengan adanya listrik sebagai handphone, tablet, laptop yang menggunakan baterai sebagai daya penyimpan energi listrik. Dan itu semua pastinya harus dilakukan pengisian daya ulang untuk membuat peralatan tersebut tetap dapat digunakan. Nah, itulah materi pada pertemuan hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.